Pengen cepet kaya? Gua punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gua punya gunung. Salah satu caranya adalah menjual rasa aman ke orang kaya. Banyak orang yang percaya kalau kaki jadi salah satu bagian tubuh yang punya pengaruh kesehatan paling besar. Mungkin itu yang bikin Birkenstock tetap bertahan lebih dari 250 tahun. Sendal ini sering banget dipakai sama orang yang udah mapan secara finansial, dan juga orang-orang yang punya masalah kaki serius karena efek kesehatannya yang udah terbukti nyata. Tapi, gimana ceritanya ya brand sendal ini bisa bertahan sampai 2 abad lebih? This is Gibran, kisah brand dunia hari ke-20. Kalau kalian pikir Birkenstock ini jenis sendal yang baru muncul di tahun 1960-an, kalian nggak salah sih. Walaupun sejarah panjang Birkenstock dimulai dari 1774, ketika nama Johannes Birkenstock disebutkan dalam dokumen arsip gereja sebagai ahli pembuat sepatu. Keluarga Birkenstock memang dikenal hidup sebagai pembuat sepatu di desa Hessen, Langenbergheim, Jerman. Cucu dari Johannes, Konrad Birkenstock, jadi keturunan Birkenstock yang merevolusi alas kaki dan membangun manufaktur sepatu pertamanya. Selain itu, dia juga jadi orang pertama yang menemukan pola sepatu 3 dimensi, alias dasar dari alas kaki modern sampai hari ini. Konrad jadi orang yang pertama yang bikin lasting atau potongan pola sepatu dengan anatomi bagian kaki sesuai dengan kontur kaki manusia di tahun 1887. Makanya pas masuk ke abad 20 dimulailah reformasi sepatu yang dimulai sama Konrad lewat pembuatan insole fleksibel dengan bahan latex yang dicampur karet yang ditutup dengan bahan kulit. Sayangnya, daripada jualan, Konrad lebih suka presentasiin penemuannya ke ahli medis dan ortopedi, tapi malah jadi bahan ejekan karena Konrad berlatar belakang seorang pembuat sepatu, bukan medis. Pasca Perang Dunia Pertama, banyak mantan tentara Jerman yang terkena penyakit kaki. Pengalaman Konrad di Departemen Medis Jerman waktu itu ngasih dia pemahaman tentang masalah kaki dan bagaimana cara mengatasinya. Soalnya waktu itu, ahli ortopedi di sana percaya kalau menyisipkan plat besi di sepatu bisa jadi pengobatan kaki para tentara-tentara Jerman. Gak sekalian kasih plat karbon aja pak, biar ngebut. Di sisi lain, Karl Birkenstock, anak dari Konrad, akhirnya memperkenalkan sistem Birkenstock kepada banyak pengrajin dan penjual sepatu untuk menyisipkan insole footbed buatan ayahnya kepada setiap sepatu. Dia ngasih les pembuatan sepatu dan setiap toko sepatu harus bisa ngukur kaki setiap konsumennya supaya dapetin sepatu dan insole yang cocok buat kaki mereka. Sistem ini berhasil, makanya Birkenstock akhirnya dapetin penjualan lewat sistem yang dia kenalin. Walaupun masih ada yang gak percaya tentang dampak kesehatan dari insole Birkenstock ini. Setelah sukses dengan insole sepatunya yang dipakai banyak toko sepatu, Karl ngembangin ideanya lebih jauh. Tahun 1936, dia mematenkan sepatu ideal, alas kaki handmade yang dia yakini sesuai dengan cara alami manusia berjalan. Sendal ini dibikin dari cork alias serbuk kayu pohon oak yang digabung dengan insole buatan kakeknya yang udah dimodifikasi. Tapi namanya bisnis, nggak selalu sesuai dengan harapan dan cukup sulit memasarkan alas kaki ini. Untungnya bisnis insole Birkenstock ini berjalan dengan baik dan bisa diterima masyarakat pada saat itu. Makanya Karl bisa terus eksperimen sepatu buatannya dengan berbagai material. Meskipun udah punya pabrik sepatu sendiri, era industri Birkenstock ini baru dimulai setelah anak dari Karl yang namanya Karl juga, tapi pakai K. Karl bikin prototipe sandal pertama yang dijual secara massal di pameran Düsseldorf tahun 1962 yang awalnya masih punya nama Real Birkenstock. Sandal ini yang nantinya bakal dikenal sebagai Birkenstock Madrid yang namanya dibikin pas tahun 1979. Tapi kayaknya emang udah nasib dari keluarga Birkenstock untuk ditolak dan diolok-olok. Soalnya sandal Birkenstock yang dibuat sama Karl ini diboikot sama banyak pengecer sepatu karena dinilai nggak sejalan dengan mode alas kaki pada umumnya. Ngeluh boleh, capek juga boleh, bosen boleh, nyerah jangan bro. Sensational. Karl akhirnya bermitra sama dokter untuk masarin sendalnya dengan marketing dan branding kesehatan yang akhirnya bikin Birkenstock Madrid ini banjir pesanan.
Karl Birkenstock yang lagi viral akhirnya bikin dia buat terus ngembangin produknya. Dan hasilnya adalah Birkenstock Zurich yang punya apart tertutup pas musim gugur tahun 1964 di pameran dagang alas kaki Hamburg. Tapi dari dua sendal sebelumnya, mungkin Birkenstock Arizona jadi mahakaryanya deh. November 1973, Birkenstock Arizona diperkenalkan dengan warna hitam dan putih yang sampai hari ini udah punya banyak jenis warna, desain, dan material. Sendal ini juga tampil di majalah-majalah mode terkenal dan nempel di kaki banyak artis terkenal beberapa tahun kemudian, kayak Steve Jobs, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Charlize Theron, Gigi Hadid, sama Kaia Gerber. Habis itu kita bakalan terus lihat bagaimana Birkenstock bikin alas kaki baru dengan kualitas sama sejak zaman buyutnya. Cuman desainnya aja yang beda. Ada Birkenstock Boston yang bentuknya kayak cloud. Terus ada Birkenstock Gizeh yang kayak swallow. Dan masih banyak lagi lah. Popularitasnya punya tempat khusus walaupun bukan pemain arus utama dalam fashion. Birkenstock sempat jadi sampul majalah The Face di Juli tahun 1990 yang dipakai sama Kate Moss dengan Birkenstock rayonya. Biarpun Birkenstock dikenal sebagai sendal kesehatan, di dunia mode dia ini banyak disukain karena bertolak belakang sama pakem fashion secara umum. Perpaduan nyaman dan modis jadi value utama dari Birkenstock. Birkenstock sendiri tetap patuh pada tradisi buat produksi produknya di Jerman dan menolak untuk memakai buruh di negara berkembang karena nggak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang Birkenstock. Kelas. Popularitas Birkenstock yang dimulai dari sendal kesehatan membawa brand ini semakin jauh ke dalam dunia mode, di mana kesehatan dan kenyamanan jadi hal yang awalnya tabu dalam dunia fashion. Meskipun gak masuk mode arus utama, bertahannya Birkenstock sampai hari ini harusnya jadi bukti kalau alas kaki ini akan selalu relate dengan zaman dan punya caranya sendiri untuk masuk ke dunia fashion. Birkenstock bukan cuma sekedar sendal cork biasa, tapi tradisi dan hasil inovasi yang ngelewatin zaman waktu pertama kali produk Birkenstock dibuat. Kebanyakan sendal ini sekarang dipakai sama orang-orang yang udah melek secara finansial dan kesehatan. Makanya udah nggak butuh barang-barang hype atau luxury buat nunjukin kelas mereka di mata masyarakat. Nggak kayak kelas menengah yang sibuk cari barang hype dengan mindset nggak ore pun nggak apa-apa.